Kamu percaya nggak? Ada loh, sebuah negara di mana tulang orang mati itu harganya lebih mahal daripada orang hidupnya sendiri. Negara ini adalah eksportir tulang manusia terbesar di dunia, yang menyuplai lebih dari 80% kebutuhan tulang manusia global. Selama 40 tahun, mereka sudah mengekspor lebih dari 2,4 juta kerangka. Untuk mengumpulkan kerangka-kerangka ini, para pemasok lokal melakukan segala cara, bahkan sampai bekerja sama secara mendalam di dalam rumah sakit, krematorium, tim penangkap jenazah di sungai, bahkan para pencuri makam. Harga beli satu jenazah di sana cuma $30 AS atau sekitar Rp460.000. Tapi harga ekspornya yang sudah dipaketkan bisa melonjak jadi $600 AS. Begitu sampai di tingkat retail, harganya bahkan bisa lebih dari $7.000 AS atau sekitar 108 juta rupiah. Keuntungannya langsung tembus 200 kali lipat. Di bawah godaan untung yang luar biasa ini, negara tersebut pernah dikejutkan dengan kasus perdagangan tulang anak-anak yang mengguncangkan dunia. Ditemukan 1.500 kerangka anak-anak di dalam kontainer di pelabuhan dengan rentang usia di berbagai tahap tumbuh kembang. Ini benar-benar kejam dan bikin merinding. Dan negara yang berulang kali menembus batas kemanusiaan ini sudah tidak asing lagi. Dan sudah beberapa kali saya buatkan videonya di channel ini. Negara ini tak lain dan tak bukan adalah India yang bersih dan sehat itu. Hari ini kita akan mengupas tuntas industri gelap yang terbentuk dari darah dan tulang ini. Kita akan lihat sih bagaimana saudara-saudara kita di India itu menginjak-injak martabat kemanusiaan. Perdagangan tulang manusia di India ini berakar sejak masa kolonial Inggris. Seiring bangkitnya ilmu kedokteran modern di Barat, permintaan akan kerangka manusia untuk pendidikan medis dan penelitian melonjak tajam. Sementara itu, populasi di Inggris terbatas, jadi pasokannya jauh dari cukup. Terus, gimana dong? Akhirnya, mereka mengalihkan pandangan ke negara jajahannya, terutama India yang punya populasi melimpah. Pada pertengahan abad ke-20, India sudah menjadi eksportir kerangka manusia terbesar di dunia, menyuplai lebih dari 80% tulang manusia global. Menurut statistik dari The Times of India, dari tahun 1947 sampai 1985, India mengekspor sekitar 2,4 juta kerangka dan tengkorak manusia. Industri ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Satu kerangka utuh bisa diekspor seharga $300-600 AS. Dijual terpisah, retail juga nilainya tinggi banget. Yang paling mahal adalah tengkorak. Harganya bisa mencapai 10% dari total harga kerangka utuh. Pada masa kejayaannya, hanya dari pelabuhan Kolkata saja, setiap tahun bisa mengekspor 60.000 tengkorak. Perusahaan perdagangan tulang biasa bisa meraup revenue tahunan hingga $1,5 juta AS. Sementara itu, pemimpin industri bisa menghasilkan laba tahunan $5-6 juta AS. Ingat ya, ini adalah angka tahun 80-an. Kalau dihitung dengan nilai hari ini, itu setara dengan $17 juta AS atau sekitar 262 miliar rupiah. Mantap. Tapi tepat ketika ekspor tulang manusia lagi di atas angin, sebuah berita menggemparkan muncul dan memaksa India secara resmi menutup ekspor tulang. Pada Maret 1985, dalam pemeriksaan rutin, Bea Cukai India menemukan sekitar 1.500 kerangka anak-anak di dalam sebuah kontainer. Saat itu sedang marak kasus anak-anak miskin hilang di banyak tempat di India. Sumber tulang-tulang ini pun menjadi jelas tanpa perlu dipertanyakan lagi. Insiden ini dengan cepat memicu panik nasional di India dan kecaman internasional, memaksa pemerintah India mengakui secara resmi masalah penculikan dan perdagangan manusia di balik bisnis tulang. Tapi, menghadapi keuntungan yang super besar, otoritas India enggan banget melepaskan kue ini. Mereka tidak memblokir industri ini secara penuh. Mereka hanya melarang ekspor tulang manusia melalui Undang-Undang Pengendalian Impor dan Ekspor. Hasilnya, situasi yang aneh pun terjadi. Transaksi di dalam negeri legal, tapi ekspornya dilarang. Padahal negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Kanada adalah pihak yang paling membutuhkan tulang manusia.
Akhirnya, rantai industri abu-abu ini dengan cepat berpindah ke bawah tanah atau jalur ilegal, beralih menjadi operasi penyelundupan dan terus berlanjut hingga hari ini. Harganya tertera jelas, siapapun boleh beli. Saat ini, berdasarkan harga yang ditawarkan Amerika Serikat, negara dengan permintaan tulang manusia terbesar di dunia, harga di pasar gelap retail adalah sebagai berikut. Satu kerangka manusia utuh, harganya $7.000 AS. Satu tengkorak utuh, harganya $2.000 AS. Tengkorak baji lebih mahal, yaitu $3.000 AS. Satu ruas tulang belakang, harganya $100 AS. Satu tulang rusuk, $26 AS. Jadi, harganya tertera jelas tanpa tipu-tipu. Selanjutnya, mari kita bongkar rantai industri tulang belulang ini. Bagaimana industri ini bisa berjalan? Pertama, dari mana mayat-mayat itu berasal? Perusahaan pengumpul jenazah di hulu mendapatkan tulang melalui 5 saluran utama untuk mengumpulkan kerangka. 1. Jenazah tanpa nama. Setiap tahun ada lebih dari 60.000 jenazah tanpa nama di rumah sakit. Perusahaan pengumpul bisa membuat kesepakatan dengan rumah sakit dan membelinya langsung. Selain itu, sekitar 240.000 bayi perempuan ditinggalkan dan meninggal setiap tahun di India, menjadi sumber stabil untuk tengkorak baji. 2. Kolusi dengan krematorium. Di sini ada permainan kotor. Perusahaan pengumpul biasanya menyuap staf krematorium. Ketika mayat baru saja dibakar, kulit dan dagingnya terkelupas dan tulangnya masih utuh, saat itulah mereka melakukan penukaran secara diam-diam. 3. Kerjasama dengan pencuri makam. Pencuri makam yang mengambil pekerjaan ini benar-benar bisa membawa hasil curian pulang. Walaupun tidak ada barang berharga di makam, mereka tetap bisa menghasilkan uang dengan mengambil langsung kerangka si pemilik makam. 4. Membeli dari daerah kumuh. Perusahaan pengumpal mengincar keluarga miskin dan kasta rendah yang baru saja kehilangan anggota keluarga, lalu membeli jenazah mereka secara langsung. Uang ini biasanya digunakan keluarga untuk biaya pemakaman, dan jika ada sisa, bisa untuk membantu kebutuhan rumah tangga. 5. Menangkap mayat dengan Sungai Gangga. Sungai Gangga adalah sumber jenazah yang stabil. Seperti yang kita tahu, karena status sucinya bagi orang India, pilihan pertama orang India yang ingin bunuh diri adalah melompat ke Sungai Gangga. Selain itu, beberapa keluarga dari orang yang meninggal wajar pun memilih menguburkan jenazah di sungai untuk mengantar keluarga yang tercinta, berharap jiwa si mati kembali ke asal penciptaannya. Entah jiwanya sampai ke asal penciptaannya atau tidak, yang pasti jenazahnya berakhir di tangan perusahaan pengumpul. Dengan cara-cara di atas, perusahaan pengumpul mendapatkan kerangka dengan biaya rata-rata hanya $30 AS per kerangka. Dibandingkan dengan harga jual retail $7.000 AS, keuntungannya berlipat lebih dari 200 kali lipat. Dengan dorongan keuntungan sebesar ini, sulit banget untuk menjamin bahwa semua sumber jenazah berasal dari kematian alami. Setelah tulang dikumpulkan, ia masuk ke tahap pengolahan. Pabrik-pabrik tulang di bagian tengah rantai industri ini tersebar di sekitar kamar mayat dan kuburan di Kolkata. Mereka bertanggung jawab untuk menghilangkan lemak, merebus, memisahkan daging, dan mengeringkan jenazah. Akhirnya, kerangka utuh dirakit atau dijual sebagai bagian-bagian terpisah. Bahkan tulang-tulang yang hancur pun tidak disia-siakan. Mereka akan diproses lebih lanjut menjadi barang kerajinan seperti kokak tulang dan lain-lain. Pada tahun 2001, Departemen Kesehatan Kolkata menerima pengaduan bahwa ada pabrik terbengkalai yang bernama Young Brother yang selalu mengeluarkan bau busuk. Ketika petugas pemeriksa tiba, pemandangan di lokasi sangat mengerikan. Tulang-tulang dijemur di atap, jenazah direbus dalam panci besar, dan tumpukan tulang manusia memenuhi lantai sampai hampir tidak ada tempat untuk berpijak. Sejumlah besar kerangka utuh dan produk tulang manusia yang sudah dirakit sudah dikemas dan siap dikirim. Jadi ingat, beberapa adegan di serial Kerasakti itu, kalian tahu kan? Di kaki negara Buddha di barat, benar-benar ada bukit mayat dan tulang belulang. Jadi serial Kerasakti itu benar-benar film dokumenter ya. Setelah kerangka dirakit, tulang-tulang terpisah dan produk tulang dikemas, ia masuk ke tahap penyeludupan dan distribusi di hilir rantai industri.
Kargo tulang manusia ini biasanya disamarkan sebagai spesimen hewan, fosil arkeologi, dan lain-lain untuk menghindari pemeriksaan bea cukai. Jaringan penyeludupan ini menggunakan kapal pribadi dan transportasi darat, transit melalui Paris, Singapura, dan tempat lain sebelum dikirim ke Amerika Utara dan Eropa. Negara-negara di Eropa dan Amerika sudah lama tidak memiliki standar yang seragam untuk mengatur impor jaringan manusia. Kargo tulang ini biasanya diklasifikasikan sebagai spesimen ilmiah. Jadi pemeriksaannya sangat longgar. Ini memberikan jalur hijau bagi perdagangan gelap tulang manusia. Melihat sampai di sini, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa sih yang beli tulang manusia dan apa gunanya? Pembeli utama tulang manusia dapat dibagi menjadi 3 kategori. 1. Institusi medis dan lembaga penelitian. Utamanya digunakan untuk pengajaran anatomi dan penelitian. Karena tidak bisa dibeli secara terbuka, pembeli biasanya anonim dan berinteraksi dengan dealer melalui jaringan rahasia. Demi keamanan transaksi, mereka menggunakan pembayaran tunai atau menggunakan cryptocurrency. Kedua, industri medis dan bedah plastik. Tulang manusia adalah bahan baku penting. Contohnya allograft atau tulang cangkok yang digunakan dalam operasi mancungin hidung. Teman-teman yang sering melakukan operasi plastik mungkin perlu hati-hati. Allograft yang kamu gunakan itu sangat mungkin berasal dari tulang manusia India. Ketiga nih, keperluan ritual agama. Beberapa agama memproses tulang manusia menjadi alat ritual. Permintaan ini sudah ada sejak lahirnya umat manusia dan terus berlanjut hingga hari ini. Pasar ini besar banget di India dan wilayah sekitarnya mengingat keyakinan agama lokal India yang sangat kompleks. Selain itu, ada kegunaan niche yang lebih jarang, termasuk keramik abu, agen pencocokan logam mulia, fluks peleburan perak dan emas, bahkan pupuk pertanian. Kenapa ya India bisa jadi pemasok terbesar dalam perdagangan tulang manusia? Alasan utamanya, India punya populasi yang besar. Angka kematian alami dan tidak wajar setiap tahunnya cukup untuk menopang pasukan tulang yang besar. Mungkin ada yang bertanya lagi, kenapa Tiongkok yang juga negara dengan populasi besar tidak jadi seperti ini? Jawabannya karena saudara kita di India punya kondisi nasional yang sendiri yang unik. Pertama, eksploitasi sistematis terhadap kalangan bawah. Target pembelian jenazah dan hasil curian makam sebagian besar adalah orang miskin dan berkasta rendah. Sementara, jenazah kasta atas dan kaum langit dilindungi dengan sangat baik, bahkan ada yang disembah. Kedua, korupsi yang sangat serius. Selama masa keemasan perdagangan tulang, beberapa lembaga pemerintah India juga dilaporkan turut serta bahkan merancang skema berlapis untuk mendapatkan bagian dari kue besar ini. Jika bukan karena kasus 1.500 kerangka bayi yang dampaknya sangat buruk, mungkin larangan ekspor secara hukum pun tidak akan pernah dikeluarkan. Bahkan hari ini, Undang-Undang India masih sangat longgar dalam hal ini, dan hampir tidak ada penindakan hukum terhadap penyeludupan tulang manusia. Ini membuat kita bertanya-tanya, apakah pemerintah India masih diam-diam meraup untung? Ketiga, konsep kebersihan yang terbelakang. Penanganan jenazah membutuhkan standar kebersihan yang sangat tinggi. Kalau enggak, mudah memicu penyakit menular. Namun, banyak orang India yang ngaku paling bersih dan sehat, itu masih percaya bahwa minum air kencing sapi bisa menyembuhkan segala penyakit. Kepercayaan bodoh dan sikap acuh tak acuh ini membuat penanganan mayat secara ilegal hampir tidak mendapat perlawanan di masyarakat India. Perdagangan tulang manusia di India adalah industri gelap yang merupakan campuran dari warisan kolonial, godaan keuntungan, korupsi sistem, dan apatisme sosial yang kental. Bahkan hanya dari bau nyamuk saja sudah tercium aroma busuk kotoran yang pekat. Setiap tahap dari rantai industri menguliti dan memisahkan tulang ini menginjak-injak martabat dan kerangka orang India di lapisan paling bawah. Meskipun India secara permukaan sudah melarang ekspor, tapi pasar gelap tetap aktif dan pengawasan hampir tidak ada. Di balik semua ini, ada monster yang lahir dari keuntungan besar yang tertawa dingin pada peradaban manusia. Mengapa sebuah negara membiarkan harga orang mati lebih tinggi daripada orang hidup?
Bagaimana mungkin negara yang mengklaim peradaban modern membiarkan ekonomi kematian seperti ini merajalela selama dekade penuh? Ini bukan hanya aib bagi India. Sebagai pihak produsen, setiap negara yang pernah membeli tulang dari India juga meninggalkan noda yang tak terhapuskan dalam sejarah peradaban manusia. Atas kerugian yang ditimbulkan pada seluruh umat manusia, mereka tidak bisa lari dari tanggung jawab. Gimana menurut kalian? Hebat kan negara India ini? Pokoknya dalam segi keanehan di luar nalar, negara inilah juaranya. Sekian video kali ini. Akan ada pembahasan yang lebih menarik di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.